Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan dalam suatu forum yang bernama Forsa. Forsa ini diselenggarakan oleh LCC PGRI Kabupaten Bondowoso. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan ini insya Allah akan tetap kami selenggarakan setiap hari Sabtu, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan webinar, workshop, diskusi, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, siaran ini kami siarkan secara langsung melalui channel kami, channel YouTube SLCC PGRI Kabupaten Bondowoso. Sasarannya tidak hanya siswa, tetapi juga guru-guru mungkin seluruh Nusantara, khususnya untuk Kabupaten Bondowoso. Kita cepat lebih dahulu, ini sudah hadir para bapak dan ibu guru yang sangat luar biasa. Kalau bahasa saya ini cek luar biasanya gitu ya. Cek luar biasanya. Karena sudah bersedia mendedikasikan pengetahuannya terhadap insan-insan pendidikan khususnya Kabupaten Bondowoso. Kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Bapak Nurholis SPD MPD selaku Sekjen PGRI Kabupaten Bondowoso dan sebagai keynote speaker kita pada hari ini. Kemudian ini ada Ibu Sri Mulyani SPD, Guru Kota Kulon 1. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Kemudian ada Bapak, ya. Kemudian ada Bapak Agus Suprayitno SPD, juga beliau guru Kota Kulon 1. Dan ada Ibu Erwin Andriati SPD SD dari Kota Kulon 1. Baiklah Bapak Ibu, sambil lalu kita share terhadap link channel SLCC terhadap grup WA Bapak Ibu, khususnya para narasumber bisa menyaksikan channel YouTube di channel kami SLCC PGRI Kabupaten Bondowoso. Kita coba yel-yel terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ya. PGRI, hidup PGRI, hidup guru, solidaritas, yes, gitu ya. Yes. Ya, kita coba sekali lagi ya. Kita ulangi ya. Hidup PGRI, hidup PGRI, hidup PGRI, hidup guru, hidup guru, solidaritas, yes. Baik, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu tetap semangat ya di pagi hari ini. Kita mulai saja. Untuk yang pertama sambutan dari Bapak Nurholis Majid sekaligus untuk membuka acara hari ini. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Pak Kurti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk pagi hari ini. Tentu kita akan alhamdulillah kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu program dari PGRI Kabupaten Bondowoso yaitu Forsa Forum Sabtuan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada para Bapak Ibu dari SDN Kota Kulon 1
yaitu Pak Agus, Bu Sri Mulyani, kemudian Bu Erwin, dan Pak Agus Suprayitno yang telah berkenan untuk bergabung dengan SLCC untuk membangun atau menginspirasi semuanya nanti, sehingga kita nanti bisa melaksanakan gerakan-gerakan gila, gerakan-gerakan gila. Jadi kalau di teman-teman SLCC itu kita mempunyai adalah guru-guru gila itu ya. Guru-guru gila. Jadi yang kita itu akronim Bu, akronim dari gigih, inspiratif, kemudian amanat. L-nya itu apa Pak Gurdi? L-nya Pak Gurdi? L-nya apa L-nya itu? Ya, jadi semuanya nanti akan kita kolaborasikan dengan berbagai unsur yang ada. Kenapa? Karena sekali lagi di program kita yang baru kita putuskan lewat konverjap kemarin, kita akan melaksanakan namanya program GEMA, yaitu bergema, yaitu bergerak maju dan mulia. Nah, salah satu diantaranya adalah program upgrading dan empowering. Nah, di sini teman-teman dari seluruh anggota dan komponen PGRI yang kita miliki akan kita empowering, kita berdayakan untuk kemudian bisa melakukan sebuah ide-ide kreatif, ide inovatif yang kemudian nanti bisa menginspirasi yang lain. Kemudian terjadilah namanya learning society atau masyarakat belajar. Dan di tengah era pandemi yang seperti sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi yang diharuskan karena memang situasinya yang sedang tidak ditangkan. Dan semoga kita berdoa pandemi ini segera berakhir, kita bisa menikmati atau bisa menjalani kehidupan normal lagi. Dengan doa bersama, insya Allah kita bisa menggaungkan semangat yang kemudian semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita juga menyampaikan bahwa SLCC ini adalah kepanjangan dari Smart Learning, yaitu karakter center. Artinya dari PGRI, pengurus besar PGRI memang menggagas untuk membuat sebuah wahana atau ruang bagi teman-teman guru untuk mewujudkan ide-ide kreatifnya melalui SLCC dan karakter. Ini ada karakter centernya. Jadi ada bukan hanya smart dalam pembelajarannya saja, tetapi juga karakternya juga dibangun. Mengapa? Kita tahu dengan model pembelajaran jarak jauh di era sekarang ini, maka interaksi atau komunikasi antara guru dengan anak atau peserta didik ini sangat minim, dan ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak didik kita. Nah, untuk itulah maka bagaimana kita akan melahirkan sebuah ide kreatif yang kemudian bisa mengangkat kedua-duanya. Jadi di smart learning-nya juga smart, kemudian di karakternya juga bisa kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dan adanya kolaborasi ini, tentu kita akan sangat berharap hal kecil yang kita lakukan ini bisa membawa perubahan terhadap pendidikan di era pandemi ini. Dan kementerian sudah memberikan relaksasi kurikulum yang tentu kita sudah mengetahuinya bahwa target kurikulum bukan menjadi sebuah kewajiban, tetapi yang terpenting adalah hal pertama adalah keselamatan dan keamanan pendidik, para peserta didik dan masyarakat wali murid. Dan kewajiban untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran, tetapi kita tidak dikejar oleh target kurikulum. Ya, inilah yang disebut dengan relaksasi kurikulum. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita berharap sekali lagi nanti SLCC ini akan berkeliling, akan
mengakomodasi dan memfasilitasi dari teman-teman dari sekolah lain yang akan memberikan atau akan melakukan inovasi-inovasi di pembelajaran melalui pola daring ataupun luring. Jadi yang Forsa ini memang dikhususkan untuk hal-hal yang bersifat berbasis digital. Jadi selain hal yang seperti yang kita lakukan pada hari ini, maka nanti akan ada pengembangan berikutnya yang sudah diprogram oleh teman-teman di SLCC. Dan kita berharap semoga ini bisa mendapatkan pencerahan dari semuanya, dukungan dari semuanya. Kita tentu tak paham bahwa kita tidak bisa melangkah sendiri dan kita hanya bisa berharap kolaborasi dan inovasi dari berbagai komponen di keanggotaan PGRI itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah kemudian harus memacu dan memicu kita untuk membuat metode-metode kreatif dan pengembangan karakter bagi siswa kita, sehingga harapan dari pemerintah untuk melakukan sebuah inovasi di pembelajaran di era pandemi ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan dari PGRI Kabupaten Bondowoso. Sekali lagi kita berharap semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sekali lagi era pandemi ini bisa berakhir dengan segera. Salam untuk Bapak Ibu guru dari Kota Kulon 1 yang hebat-hebat, Bapak Kepala Sekolah serta wali murid semuanya dari Kota Kulon 1 dan semua masyarakat pendidik yang mengikuti siaran langsung ya, atau masyarakat semuanya seluruhnya. Kita berharap semoga hal kecil yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa sebuah perubahan untuk pendidikan di era pandemi ini. Dan ini memang harus kita lakukan. Saya kira demikian. Kita berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, mendapatkan maunah dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dan selanjutnya kita serahkan kepada Bapak moderator kita, yaitu Pak Kurti. Oh ya, Bapak dan Ibu, perlu kita sampaikan beberapa waktu kemarin Dinas Pendidikan telah melaksanakan juga namanya Lomba Inovasi Pendidikan. Nah, dan kebetulan dari teman-teman SLCC ini banyak yang masuk di 10 besar dan insya Allah nanti apa yang menjadi inspirasi di dalam karya tulis mereka di inovasi pelayanan publik khususnya di pendidikan itu nanti kita bisa tularkan di forum-forum di SLCC atau di forum Sabtuan atau forum yang lain, dan itu sangat inspiratif sekali. Demikian, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI. Hidup PGRI. Hidup solidaritas. Yes. Jadi diulangi sekali lagi, Pak. Jadi hidup PGRI ya. Jawabnya hidup. Hidup guru jawabnya hidup. Solidaritas yes ditarik ke dada. Oke. Kita ulangi ya. Hidup PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Nah, yesnya bareng ya. Yes gitu ya. Terima kasih, sungguh sangat luar biasa apa yang disampaikan Bapak Nurholis selaku Sekjen PGRI Kabupaten Bondowoso. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan. Ingat pesan Ibu, di masa pandemi seperti ini kita harus menjaga 3M ya. Yang pertama menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Betul Bapak Ibu ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, salah satu siswa ya. Siswa Kota Kulon 1. Saya sapa dulu. Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, mungkin sudah masih lagi off ya. Ya, tidak apa-apa. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk pemateri yang pertama kami persilakan Bapak Agus Suprayitno.
kepadanya. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah materi pembelajaran yang saya yakin kalian semua
Kita lanjutkan lagi. Pada saat itu ya, lewat SpongeBob dan Patrick, mereka menyapa Aris. Hai Aris, hello Aris. Aris menjawab, hai juga SpongeBob dan Patrick. Wah, Aris lagi menyanyi. Lagi menyanyi ya? Ajarin kita dong, kata SpongeBob. Iya, ajarin kita. Tapi susah gak ya? Kata Patrick. Tenang aja, mudah kok. Kalian tinggal ikuti tanda panjang dan pendek yang ada di bawah teks. Ayo kita coba menyanyi bersama, kata Aris. Ajak Aris ya. Nah, kemudian mereka, Aris menunjukkan sebuah teks tentang lagu Topi Saya Bundar berikut dengan tanda panjang dan pendek yang ada di bawah teks. Mereka menyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, mudah bukan SpongeBob, Patrick? Tanya Aris. Iya betul, Riz. Kami sudah bisa menyanyikannya dengan tanda panjang pendek. Terima kasih, Riz. Baiklah, kalau begitu aku berangkat sekolah dulu ya. Pamit Aris pada SpongeBob dan Patrick. Nah, kalian paham bukan bahwa dari materi yang tadi pada komik strip tadi belajar tentang panjang, pendek, irama pada sebuah lagu. Kalau ada tanda hijau di bawah teks itu kecil, berarti itu pendek. Kalau tanda hijaunya panjang, berarti dibaca panjang. Ya, mudah bukan cara menyanyikannya? Nah, kita lanjut lagi kepada materi berikutnya, yaitu benda hidup dan tak hidup. Suatu hari, Finn bertemu dengan Jack. Hai Jack, hai Finn, apa yang kamu kerjakan di sini? Mereka bercakap-cakap, mereka sampai tos ya. Kemudian Finn menjawab, aku sedang mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekolah ini. Jack pasti bingung karena dia tidak mengenal apa yang dikatakan oleh Finn ya, tidak paham. Benda hidup dan tak hidup, bagaimana membedakannya? Tanya Jack. Kemudian Finn menerangkan, benda hidup butuh makan dan minum, tumbuh, bergerak, bernapas, dan berkembang biak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebaliknya, benda mati tak butuh makan dan minum, tidak tumbuh, tidak bergerak, tidak bernapas, dan tidak berkembang biak. Contohnya batu, kayu, besi. Kemudian Finn mengajak Jack untuk membedakan benda-benda tersebut. Sekarang, ayo bantu aku mengelompokkan. Ajak Finn. Dimulai dari Finn. Benda hidup, anak-anak, kucing, kambing, rumput, dan pohon. Ditimpali lagi oleh Jack. Benda tak hidup, sekolah, tiang bendera, sepeda, mobil, tempat sampah. Wah, mereka senang dong karena bisa mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Kata Finn, akhirnya kita bisa mengelompokkan benda hidup dan tak hidup, Jack. Iya betul, Finn. Nah, jawab timpal Jack. Hore, mereka senang sekali. Nah, dari apa yang kalian baca dan lihat di komik strip tadi, yang kedua, pastinya kalian bisa mengelompokkan juga benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kalian. Mudah bukan ya? Yang penting kalian harus ingat ciri-cirinya tadi yang disampaikan oleh Finn. Nah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu sila keempat Pancasila. Di sebuah tempat, Gumbal bertemu dengan Darwin. Halo Darwin, apa kamu sudah siap ulangan PPKN hari ini? Hai Gumbal, siap dong. Emangnya kenapa? Jawab Darwin. Kalau begitu aku mau tanya, apakah lambang negara Indonesia? Tanya Gumbal. Garuda Pancasila. Wah, Darwin menjawab dengan mantap. Benar,
sahut Gumbal. Gumbal pasti semakin penasaran dong. Dia mengajukan pertanyaan lagi. Sekarang pertanyaan yang susah katanya. Apa simbol sila keempat Pancasila dan bagaimana bunyi sila keempat? Si Darwin menjawab dengan santai karena dia memang pintar. Simbol sila keempat adalah kepala banteng seperti gambar di bawah, kata dia. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terang Darwin. Wah, kamu hebat Darwin, kata Gumbal. Dia sangat kagum pada Darwin. Terima kasih Gumbal. Dan jawaban-jawaban Darwin bahwa Darwin itu sangat cerdas ya, membuat Gumbal sangat bersemangat untuk mengikuti ulangan pada hari itu. Kemudian dia mengajak pergi Darwin. Kalau begitu ayo kita cepat ke sekolah Darwin. Wah, tunggu aku Gumbal, kata Darwin. Nah, dari percakapan yang ada di komik Darwin dan Gumbal tadi, kalian masih ingat ya tentang sila keempat Pancasila? Ya, yang pertama intinya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Dan bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa ya? Wah, pasti bisa dong. Siap pastinya untuk mengikuti ulangan. Seandainya nanti akan ulangan ya. Nah, setelah kalian menyimak pemaparan tadi tentang komik strip, kalian bisa mengerjakan soal yang ada pada link berikutnya. Soal ini bisa kalian temukan di liveworksheet.com. Nanti akan saya berikan linknya untuk kalian kerjakan. Ini soalnya. Kalian bisa mengisinya sesuai dengan pertanyaan ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata tepat. Nah, sebelumnya di atas ada link untuk komik strip review setiap satu pembelajaran 1. Kalian bisa klik link ini untuk mendapatkan komiknya ya. Bisa kalian print nanti atau disimpan di rumah. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal live worksheet ini. Kita contohkan ya. Pertama, sila titik-titik di bawah ini dan kata-kata yang tepat. Tanda pendek pada lagu menunjukkan bunyi. Masih ingat bukan tadi? Ya, jawabannya adalah tanda panjang pada lagu panjang. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu. Hewan dan tumbuhan adalah contoh benda. Benda apa kira-kira tadi yang diceritakan oleh Vin dan Jack? Benda hidup. Iya. Nah, kemudian batu dan kayu adalah contoh benda apa? Nah, tadi sudah disebutkan sama Vin ya. Batu dan kayu adalah contoh benda tak hidup. Dan benda hidup butuh makan dan apa kira-kira? Makan dan minum. Iya. Benda tak hidup tidak berkembang biak ya. Lambang negara Indonesia adalah apa? Nah, tadi masih ingat tidak yang waktu disampaikan oleh Darwin dari pertanyaan Gumbal tadi? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dan simbol sila keempat apa? Tadi sudah disebutkan pula oleh Darwin. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Dan yang terakhir,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bunyi sila keberapa? Tadi juga sudah disebutkan, tadi bunyi sila keempat. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan ini, kalian klik finish ya. Nah, bisa cek my answer. Jadi jawabannya bisa dicek ya. Bisa diklik, kemudian kalian bisa lihat di atasnya. Maka akan keluar nilainya. Ini nilai yang bisa kalian dapat ya. 10 nilainya. Nah, mudah bukan? Ya. Kalau begitu, kalian siap ya mengerjakannya? Oh, jangan lupa. Nanti kalian bisa sekali lagi kalian bisa dapatkan link komik strip nanti saya bagikan lewat grup WA ya. Kalian bisa download di sana untuk kalian pelajari. Setelah itu kalian bisa mengerjakan soal dari link komik strip tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kira-kira kalau seandainya kalian ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan kalian lewat grup WA yang ada. Nah, seandainya tidak ada, baiklah akan saya akhiri saja supaya kalian bisa lebih konsentrasi untuk belajar. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus ya. Pak Agus ini sungguh sangat luar biasa. Begitu banyak karya-karya yang saya lihat ya, buku-buku dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat ditularkan terhadap teman-teman Pak, teman-teman kami yang ya. Terima kasih. Kemudian berikutnya kita langsung saja kami silahkan kepada Ibu Erwin. Monggo ya. Ibu Erwin, padanya disilahkan. Baik, terima kasih Pak Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini seperti biasa kita bertemu di kegiatan daring online dan kali ini di suasana yang berbeda. Untuk anak-anakku yang sudah siap belajar, tadi sudah ada yang sempat masuk di room, sudah berseragam, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik, sudah siap belajar. Disiapkan semua alat tulisnya dan seperti biasa sebelum belajar berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Baik anak-anak, jika kalian sudah siap belajar pagi ini, Bu Guru akan mulai pembelajaran kita pagi ini. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran apa ya? Ya, kita masuk di tema baru. Tema 7 subtema 1. Nah, kalau kalian sudah mulai mengenal dan membaca di subtema 7 kita, temanya tentang kebersamaan. Dan di subtema 1 adalah kebersamaan di rumah. Pastinya sudah ada yang membaca buku materinya ya. Nah, di subtema 1 ini kita akan membahas muatan matematika. Biasanya kalian kalau sudah mengenal matematika, sudah dengar suaranya, sudah mulai takut, sudah mulai bosan. Mudah-mudahan dengan belajar kita kali ini kalian jadi semangat dan senang belajar matematika. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tentang mengenal dan menemukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, apa sih pecahan itu? Kita mengenal dulu, karena kalau nggak kenal nanti kita nggak sayang ya. Seperti Bu Guru kenal dengan kalian, kalian tahu dengan Bu Guru. Jadi kita sayang, kalian ingin saling menjaga, saling menyayangi gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu pecahan. Apa sih pecahan? Pecahan itu adalah bagian dari satu kesatuan
yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nah, diingat, contoh simpelnya kalau kita mempunyai benda, suatu benda atau suatu barang, satu, kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, itu disebut dengan pecahan. Nah, sekarang kita mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dulu ya. Kita kenalan dulu dengan pecahan 1/2. Nah, bagaimana pecahan 1/2? Ini contohnya. Bu Erwin punya sebuah apel. Nah, nih apelnya Bu Guru. Nah, apelnya Bu Guru ini akan Bu Guru berikan untuk 2 orang murid Bu Erwin, yaitu untuk Dovi sama Mas Reski. Ada nggak Dovi? Mau ya? Iya. Kemudian Bu Erwin memotong apel Bu Erwin ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, dari 1 bagian ini Bu Guru potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Bagaimana jadinya? Nah, yang 1/2 untuk siapa ya? Untuk Dovi dulu. Lalu yang 1/2 lagi untuk Reski. Nah, Dovi sama Reski mendapat bagian 1/2, 1/2. Karena apelnya hanya 1, supaya adil dibaginya harus sama. Jadi masing-masing mendapat 1/2 bagian. Nah, kenapa kita bilangnya 1/2? Nah, ini 1/2 itu 1 bagian kita potong menjadi 2 potong apel yang sama besar. Nah, 1/2 kalau ada yang bilang Bu setengah, ya sama. Setengah itu juga 1/2 atau boleh ya, tidak salah, sama. Jadi setengah itu sama dengan 1/2 atau 1/2. Nah, mengapa sih pecahannya kok disebut 1/2? Nah, angka 1 di atas kan? Angka 1 ini menunjukkan berapa jumlah bagian yang kita tunjuk atau yang kita maksud. Tadi apelnya ada 1 bagian. Kita bagi menjadi 2. Yang untuk Reski berapa? Nah, setengahnya kan, separuhnya. Nah, yang 1 itu menunjukkan jumlah bagian yang kita tunjuk. Nah, disebut dengan pembilang. Yang bawah itu jumlah dari semua potongannya. Tadi kita bagi menjadi berapa? Jadi 2. Nah, jadi yang bawah ini disebut dengan penyebut. Jadi angka 1 sebagai pembilang, angka 2 sebagai penyebut. Angka 1 adalah bagian yang kita tunjuk untuk Reski, untuk Dovi. Nah, angka 2 jumlah dari semua potongannya. Kalau dipotong jadi 3, ya 1/3. Kalau dipotong menjadi 4, 1/4. Nah, dari jumlah potongannya. Baik, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan dulu ke pecahan 1/3. Nah, Bu Erwin masih mau bagi-bagi makanan ini. Tapi kali ini Bu Erwin membagi pizza. Kalian suka? Suka dong ya. Pizza Bu Guru bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Wah, lapar ya. Iya, Bu Guru akan membagi pizza Bu Guru menjadi 3. Nah, ini dia sudah Bu Guru potong-potong. Bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, bagian yang ke-1 namanya apa? Iya, betul. Kalian sudah mulai paham. 1/3 bagian. Yang satu lagi sama, 1/3 bagian. Dan yang satu lagi 1/3 bagian. Nah, suka ya? Kalian sudah mulai kenal dengan pecahan. Nah, sekarang jadi setiap bagian pizza tadi itu dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau ada yang bilang 1/3 boleh ya, sama saja. Kalau 1/2 tadi 1/2, setengah, 1/2 sama ya. Oke lanjut, kita lanjut kenalan lagi dengan pecahan 1/4.
Wah, sudah mulai ditebak. Berarti dibaginya menjadi berapa bagian? 4 bagian. Ya, Bu Guru sudah mulai bagi-bagi pizza lagi. Ah, mana pizzanya Bu Guru? Ah, ini dia pizzanya Bu Guru. Masih 1 bagian, belum Bu Guru bagi. Bagaimana caranya membagi supaya bisa menjadi sama besar? Kita potong dulu jadi 2. Nah, 1. Nah, ini disebut berapa tadi? 1/2 atau setengah. Nah, setengah bagian lagi sudah jadi. Ini dia. Tapi belum selesai. Tadi kita akan membagi menjadi berapa? Menjadi 4 bagian. Kita potong lagi dari yang setengah tadi. Kita potong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi deh pizza kita dibagi menjadi 4 bagian. Disebut dengan berapa bagian pizzanya? Ya, 1/4. Yang satu lagi sama, 1/4. Satunya 1/4 dan 1/4. Ya, jadi jika sebuah benda itu utuh, yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 yang dibaca dengan 1/4 atau 1/4. Nah, kalau ada yang bilang, Bu 1/4 boleh? Boleh ya. Jadi 1/4 boleh, 1/4 boleh. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham materi kita pada pagi hari ini tentang pecahan? Ya, mudah-mudahan anak-anak sudah mulai paham dan mulai suka ya dengan matematika khususnya pecahan. Tidak ada kata susah selagi kalian mau belajar ya. Baik, kita lanjut supaya kalian lebih paham. Nah, kita akan belajar mengerjakan soal yang nanti bisa kalian kerjakan di ini namanya di live worksheet ya. Nanti filenya akan Bu Guru bagi, linknya maksudnya. Linknya akan Bu Guru bagi di grup WA atau nanti akan Bu Guru bagikan di kolom WA atau di apa ini ya? Di grup ya, WA grup ya. Ya baik. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Mengerjakannya bagaimana? Tarik garis dari lajur kiri ke lajur kanan sehingga menjadi jawaban yang benar. Nah, Bu Guru beri contoh saja cara pengerjaannya. Nanti untuk jawabannya bisa kalian kerjakan sendiri sesuai pemahaman kalian. Ya, nanti kalau memang masih ada yang belum bisa, kita akan mengulang materi ini sampai kalian paham di pertemuan berikutnya. Ya, baik untuk soal yang pertama, kita bisa tarik garis dari lajur kiri ke lajur kanan sehingga menjadi jawaban yang benar. Di mana garisnya? Nanti garisnya muncul sendiri ya ketika kalian membuka linknya. Ini ada gambar. Nah, di gambar ini ada salah satu kotaknya ada yang berwarna. Berarti salah satu kotak ini disebut dengan berapa bagian. Kalian cari pasangannya di sebelah kanan. Yang mana ya? Nah, misalnya, Bu, jawabannya setengah. Boleh, kalau kalian yakin dengan jawaban itu boleh. Kalian tinggal klik dan tarik garisnya. Nah, misalnya, kalau seperempat seperti apa ya? Nah, bisa kalian cari sendiri pasangannya. Bisa ya? Gampang. Selama kalian mau berusaha, pasti bisa. Nah, selanjutnya di soal yang kedua. Berilah warna pada bangun berikut sesuai dengan bagian yang diminta. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak. Lalu ada tulisan 1/4. Nah, kalian tarik garis lagi di bawahnya ada bangun ungu yang berwarna ungu, pink, biru, biru dan orange. Nah, kalian tarik, kalian pasangkan. Kalau 1/4 berarti dalam satu gambar ini ada berapa kotak yang berwarna. Misalnya Bu mau diisi 2, boleh. Mau diisi 3, boleh. Kalian tinggal tarik dan pasangkan ke kotak yang, nah misalnya seperti ini. Selanjutnya juga seperti itu. Bisa ya? Bisa.
Pasti bisa. Kemudian di soal yang ketiga, berilah tanda centang sesuai dengan pernyataan berdasarkan gambar. Kalian perhatikan di situ ada gambar buah apa? Iya, buah jeruk. Pagi ini Bu Erwin bagi-bagi makanan terus ya. Ya, ini ada jeruknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 jeruk ini kalian perhatikan. Kalau pecahan itu dibaginya sama besar atau sama banyak. Nah, misalnya jeruknya dibagi menjadi 2. Berarti 1/2 atau setengah. Berarti setengahnya berapa ya? Nah, kalian bisa coba cari jawabannya sendiri. Bisa ya? Nah, supaya kalian bisa lebih memahami. Tapi kalau misalnya, Bu, saya masih belum paham. Bu, nilai saya jelek. Tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Asal mengerjakannya dikerjakan sendiri secara mandiri. Supaya kalian bisa tahu kemampuan kalian sendiri. Nah, kalau di sini misalnya, Bu, setengah dari banyak jeruk dalam piring adalah 4 buah. Kalau menurut kalian benar, kalian klik yang berwarna biru. Nah, seperti itu. Kalau misalnya salah, kalian klik juga yang salah. Yang benar dihapus centangnya ya. Centangnya bagaimana menghapusnya? Kita klik lagi seperti biasa. Sampai di sini, kalau sudah selesai nanti kalian klik finish, kemudian akan keluar nilainya. Kalian bisa lihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang pecahan. Ya. Baik, untuk materi kita hari ini tentang pecahan, Bu Guru rasa bisa sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di pertemuan kita yang akan datang dan Bu Guru akan mengevaluasi dari pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang Bu Guru berikan lewat link live worksheet yang Bu Guru jelaskan tadi. Baik anak-anak, terima kasih. Bu Guru akan akhiri pertemuan kita pagi ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat sekalipun kita belajar dari rumah. Bu Guru akhiri pertemuan kita. Wabillahi hidayah, wabiridha wal inayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erwin. Alhamdulillah sungguh sangat luar biasa. Jadi anak-anak sudah banyak yang komentar di channel kita, juga ada yang absen. Kemudian tidak hanya anak-anak, sebetulnya ini ada Bapak dan Ibu guru ya di komentar YouTube kita ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian dukungannya terhadap channel kita SLCC PGRI Kabupaten Bondowoso. Bantuan subscribe dan like dan komennya ya. Selanjutnya untuk Ibu Sri Mulyani dipersiapkan Ibu ya. Jadi ya sudah bagus Ibu Sri sudah menggunakan headset. Pada Ibu Sri Mulyani padanya disilahkan. Terima kasih Bapak Kurdi atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apa kalian sehat-sehat semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat lahir maupun batin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun masih belum bisa bertatap muka. Karena keadaan saat ini masih saat pandemi. Namun keadaan ini tidak membuat semangat kita luntur. Justru keadaan ini membuat menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar dan terus belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ayo kita sholat materi pelajaran 9. Sudah siap anak-anak belajarnya? Nah, kalau sudah siap, marilah kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, anak-anak silakan simak materi yang akan Bu Guru sampaikan ini. Materi kali ini adalah pelajaran 9, ayo kita sholat, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, apa yang akan kita bahas yaitu tentang sholat wajib dan jumlah rokaatnya. Apa sih yang disebut dengan sholat itu? Sholat adalah suatu gerakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Sholat wajib. Mengapa dikatakan sholat wajib? Karena sholat itu wajib kita laksanakan, khususnya bagi umat Islam, karena sholat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakannya, tentunya kita akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Namun sebaliknya, apabila kita meninggalkannya, tentunya kita akan mendapatkan dosa dan masuk neraka. Ayo, siapa yang mau masuk neraka? Tentunya kalian pilih masuk surga kan? Nah, kalau kalian pilih masuk surga, ayo kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Berikut ini adalah nama-nama sholat wajib yang 5 waktu yang harus kita kerjakan sehari semalam. Apa saja? Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua adalah sholat duhur. Yang ketiga adalah sholat asar. Yang keempat adalah sholat maghrib. Yang kelima adalah sholat isya. Itu adalah nama-nama sholat 5 waktu yang harus kita kerjakan sehari semalam. Nah, sholat 5 waktu itu ada jumlah rokaatnya anak-anak. Berapakah jumlah rokaatnya masing-masing sholat? Yang pertama, sholat subuh. Jumlah rokaatnya ada 2 rokaat. Berikutnya, sholat duhur ada 4 rokaat. Kemudian, sholat asar juga 4 rokaat. Lalu sholat maghrib ada 3 rokaat. Yang terakhir adalah sholat isya sebanyak 4 rokaat. Jadi ketika dihitung dari sholat subuh 2 ditambah 4, ditambah 4 lagi, ditambah 3, ditambah 4. Jadi jumlahnya 17 rokaat. Itu yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam. Nah, berikutnya, ini adalah contoh orang yang melaksanakan sholat. Sholat itu bisa dikerjakan sendirian atau yang disebut dengan munfarid, dan juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Namun, lebih baik sholat itu dikerjakan secara berjamaah karena pahalanya akan lebih banyak daripada sholat sendirian. Berikut ini adalah contoh orang berdoa setelah sholat. Jadi jangan lupa anak-anak setelah sholat itu melaksanakan doa, yaitu membaca doa. Supaya setelah sholat, apa yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa setelah selesai sholat adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, selain berdoa, yaitu membaca Al-Quran. Jangan lupa setelah sholat, yaitu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran juga sangat besar pahalanya. Bacalah walaupun hanya 1 ayat. Membaca Al-Quran itu bisa dilakukan dengan sendirian juga. Dan juga bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Itu adalah sholat anak. Jadi kalian bisa melaksanakan sholat itu sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi sebaiknya kalian menjadi anak yang rajin sholat, anak yang soleh dan soleha, supaya kalian bisa
masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ini materi yang sudah kalian simak tadi dan sudah Bu Guru sampaikan tadi. Ini juga ada bacaan niat sholat, yaitu sholat wajib. Yang pertama adalah sholat subuh. Nah, niatnya ini usolli farodas subhi rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Berikutnya adalah niat sholat zuhur. Nah, ini niatnya. Kalian baca di sini, usolli fardat zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Berikutnya adalah sholat asar. Nah, ini kalian baca di sini. Ya, ini adalah niat sholat asar. Berikutnya adalah sholat maghrib. Ada niat sholat maghrib. Kalian baca di sini semuanya. Yang terakhir adalah sholat isya. Nah, ini adalah sholat isya. Usolli farodal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Supaya kalian lebih jelas lagi, lebih paham lagi apakah itu sholat wajib dan jumlah rakaatnya, coba kalian simak video berikut. Ini adalah video tentang sholat. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kali ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 pelajaran 9. Ayo kita sholat. Sholat wajib. Apakah yang disebut dengan sholat? Sholat adalah suatu ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini adalah contoh atau gambar orang melaksanakan sholat. Umat Islam wajib sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Berikut ini adalah nama-nama sholat dan jumlah rakaatnya. Sholat subuh, rakaatnya ada 2. Niatnya, usolli faradas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Berikutnya adalah sholat zuhur. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Niatnya, usolli faradat zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Berikutnya sholat asar, jumlah rakaatnya 4. Niatnya, usolli faradal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat maghrib. Jumlah rakaatnya ada 3. Niatnya, usolli faradal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Terakhir sholat isya. Jumlahnya 4 rakaat, niatnya usolli faradal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itulah nama-nama sholat fardu dan jumlah rakaatnya yang wajib kita laksanakan. Jadi, jumlah rakaat yang harus kita laksanakan dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Sebagai muslim, kita wajib melaksanakan sholat karena sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian tadi sudah menyimak video dan sudah mendengarkan apa yang Bu Guru sampaikan. Nah, setelah kalian menyimak video dan sudah mendengarkan materi tadi yang sudah Bu Guru sampaikan, maka di sini adalah tugas-tugas kalian melalui lab worksheet.
Jadi di sini adalah lab worksheet ini merupakan lembaga kerja peserta didik. Jadi di sini yang pertama, kalian ini bisa tulis nama di sini. Bisa tulis nama. Kemudian tulis kelas. Kemudian tulis kelas. Kemudian nomor absen. Kemudian nomor absen di sini. Terus ini soal-soal ini kalian soal-soal ini adalah merupakan hasil dari materi tadi yang sudah kalian dengarkan, yaitu tentang sholat wajib dan rokaatnya dan jumlah rokaatnya. Berikutnya, misalkan yang pertama, kalian tulis di sini misalkan nama kalian siapa, ya. Terus di sini tulis kelas, di sini tulis nomor absen. Berikutnya, ini contoh soal yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang tepat. Misalkan ini sholat adalah suatu gerakan ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam misalkan. Berikutnya yang kedua, jumlah rakaat dalam sehari semalam. Ada berapa rakaat? 17. Jadi klik sampai berwarna kuning. Berikutnya, sholat maghrib dikerjakan sebanyak berapa rakaat? Misalkan 3, klik 3. Melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam merupakan perintah dari siapa? Dari Nabi, malaikat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Allah, klik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah soal, silakan tarik garis dari lajur kiri ke lajur kanan supaya menjadi jawaban yang benar. Seperti ini. Ini niat sholat duhur. Yang mana ya niat sholat duhur? Cari niat sholat duhur. Nah, cari. Terus berikutnya nih membaca Al-Quran. Yang mana membaca Al-Quran? Tarik di sini. Kalian tarik di sini. Membaca Al-Quran yang mana ya? Nah ini. Terus tadi lepas yang niat sholat duhur. Niat sholat duhur kalian tarik di sini. Nah itu ya. Nah terus membaca Al-Quran, tarik lagi, ya. Berikutnya niat sholat asar. Ya di sini. Berikutnya yang terakhir adalah sholat berjamaah. Yang terakhir adalah soal tariklah jawaban yang ada di bawah supaya menjadi kalimat yang benar. Ini silakan mendrag atau menarik jawaban pada kata yang ada di bawah supaya menjadi kalimat yang benar. Ini di sini sholat yang dikerjakan secara berjamaah, secara bersama-sama disebut ini berjamaah. Kita tarik yang berjamaah. Bentar ya pakai anu. Nah. Kita tarik berjamaah ke atas ya sampai melekat. Berikutnya, sholat duhur jumlah rakaatnya ada berapa? Ada 4. Ini sholat berjamaah di sini tarik sini. Berikutnya sholat yang jumlah rakaatnya ada 2, itu sholat apa? Yaitu sholat subuh. Berikutnya, waktu sholat duhur dikerjakan pada itu siang hari. Nah, yang terakhir adalah adapun sholat asar dilaksanakan setelah sholat apa? Yaitu sholat duhur. Nah, ini adalah pekerjaan kalian di lab worksheet. Nanti Bu Guru kirim link lab worksheet ini, tugas kalian, yaitu Bu Guru kirim ke kalian semuanya, dan cara mengerjakannya seperti ini. Contohkan tadi, ya. Jadi setelah selesai mengerjakan, jangan lupa klik finish. Ya. Jadi kalau kalian ingin melihat skor yang kalian dapatkan, itu klik sebelah kiri, lalu scroll ke atas.
Nah, ini adalah hasil kalian. Jadi seperti ini ya caranya nanti ya, supaya kalian itu bisa lebih memahami lagi apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Bagaimana Nana, sudah jelas ya tentang materi kali ini, yaitu materi pelajaran 9 Ayo Kita Sholat. Anak-anak, mungkin materi kali ini Bu Guru cukupkan, sekian saja. Jangan lupa belajar di rumah supaya kalian menjadi anak yang pandai. Laksanakan sholat supaya kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikianlah pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita yel-yel lagi. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sungguh sangat luar biasa, masih tetap semangat. Juga anak-anakku yang ada di rumah, belajarnya tetap semangat ya. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan Forsa ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dan untuk kelas 456 ini sudah kami jadwal, yaitu tanggal 13 Maret, Bapak Ibu ya. Bu Erwin, Bu Sri, dan Pak Agus, tolong diinformasikan terhadap teman-teman yang lain, Kota Kulon 1. Kelas 456, sesuai jadwal, yaitu tanggal 13 Maret, berarti 2 minggu lagi, gitu ya. Mohon disampaikan, gitu ya. Untuk jadwal siaran pendidikan atau pembelajaran seperti ini. Yang sangat luar biasa, tidak terasa ya, sekarang sudah 1 jam kita lalui. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian kegiatan Forsa untuk hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus SLCC PGRI Kabupaten Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.